Dnipro adalah kota yang terletak di bagian timur dan merupakan kota keempat terbesar di negara Ukraina. Dulunya Dnipro dikenal dengan nama Dnipropetrovsk, sebelum akhirnya berganti nama menjadi Dnipro sejak bulan Mei 2016. Kisah kelam kita kali ini terjadi di tahun 2007, di mana kota tersebut masih belum berganti nama menjadi Dnipro. It's Jejelisius Storytime. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Ukraina. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Tahun 2007, warga kota Dnipro yang hidup dalam kedamaian menjalankan kehidupan dengan nyaman dan normal seperti hari-hari biasanya. Tapi sepertinya hal tersebut tidak bertahan lama, dikarenakan sesuatu yang mengerikan yang akan terjadi dan menghantui kehidupan mereka. Pada tanggal 25 Juni 2007 malam, Yekaterina Ilchenko, seorang wanita yang berusia 33 tahun, saat itu sedang berjalan pulang setelah bertamu di apartemen temannya. Tapi sayangnya, dia tidak pernah sampai ke rumahnya. Keesokan paginya, pada pukul 5 pagi, tubuhnya ditemukan oleh ibunya tergeletak di pinggir jalan dengan wajah yang hancur yang hampir tidak bisa dikenali lagi. Sepertinya penyerangan tersebut merupakan serangan acak karena tidak ditemukannya motif apapun. Tidak sampai sejam sejak penyerangan yang menimpa Ilchenko, seorang yang bernama Roman Tatarevich ditemukan tidak bernyawa di sebuah bangku yang berada tidak jauh dari korban pertama, Ilchenko. Tubuhnya dengan bagian kepala yang terluka parah akibat benda tumpul, seperti yang terjadi terhadap Ilchenko, ditemukan tepat di seberang kantor kejaksaan umum setempat. Ini sepertinya menunjukkan bahwa pelakunya tidak takut ketahuan dan tertangkap. Hanya dalam waktu beberapa jam saja, warga kota Dnipro telah dihantui oleh seorang psikopat yang brutal dan tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Suasana kota yang sedikit tenang selama beberapa hari hanya bertahan sebentar saja sebelum akhirnya kejadian mengerikan terulang kembali. Pada tanggal 1 Juli 2007, kembali ditemukan dua orang korban lainnya di dekat kota Novomoskov, yakni Yevgenia Rishchenko dan Nikolai Serchuk, dengan motif dan perlakuan yang sama terhadap korban sebelumnya. Dikarenakan kesamaan perlakuan terhadap keempat korban tersebut, penyidik pun meyakini bahwa pelakunya adalah orang yang sama. 5 hari kemudian, pada tanggal 6 Juli, ditemukan 3 korban berikutnya di kota Dnipro. Korban pertama bernama Yehor Nechvoloda, seorang pemuda yang diserang dan dipukuli saat sedang berjalan pulang dari klub malam setempat. Tubuh Yehor ditemukan oleh ibunya pada keesokan paginya, tergeletak di jalanan dekat dengan apartemen mereka. Korban berikutnya adalah Yelena Sram, seorang penjaga malam yang berusia 28 tahun. Pada saat itu dia sedang membawa sekantong pakaian ketika diserang menggunakan palu dengan brutal oleh pelakunya. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pakaian yang dibawa Yelena digunakan oleh pelaku untuk membersihkan darah dari palu yang telah digunakannya, kemudian membuangnya di pinggir jalan begitu saja. Hal ini semakin membuat penyidik percaya bahwa pelaku tidak berniat untuk melakukan perampokan, namun melakukan semua itu mungkin untuk tujuan kesenangan dan sensasi belaka. Korban lainnya bernama Valentina Hanza, seorang ibu beranak 3 dengan suami yang cacat, juga ditemukan di pinggir jalan dengan luka yang sama
seperti korban lainnya. Gilanya lagi, besok harinya, pada tanggal 7 Juli, 2 orang remaja yang sedang memancing di daerah Pidohrotne diserang oleh pelaku dengan cara yang sama. Sayangnya salah satu remaja 14 tahun tersebut yang bernama Andrei Sidyuk tidak berhasil melarikan diri. Sedangkan temannya yang bernama Vadim Lyakov berhasil kabur dan bersembunyi di dalam hutan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Tetapi laporan tersebut masih tidak dapat menjelaskan secara rinci tentang siapa pelakunya. Korban yang acak dan tanpa motif tertentu membuat kepolisian semakin sulit untuk menemukannya. Pada tanggal 12 Juli 2007, seorang pria 48 tahun bernama Serhei Yatsenko ditemukan menghilang ketika sedang mengendarai sepeda motornya. Serhei adalah seorang pensiunan yang sedang menderita penyakit kanker tenggorokan. Setelah 4 hari pencarian, akhirnya tubuhnya berhasil ditemukan dengan luka di bagian wajahnya. Walaupun sudah terkena teriknya matahari yang panas selama 4 harian, tetapi masih terlihat dengan jelas betapa dalam luka hantaman yang ditimbulkan dan dilakukan oleh pelaku. 2 hari kemudian, pada tanggal 14 Juli 2007, Natalia Mamarchuk, seorang wanita berusia 45 tahun, diserang oleh 2 orang yang tidak dikenal ketika sedang mengendarai skuternya di daerah hutan dekat kota Diyovka. Warga setempat yang melihat hal tersebut kemudian mencoba mencegah dan membantunya, tetapi semuanya terlambat. Natalia tidak tertolong. Begitu juga dengan penyerangnya yang berhasil melarikan diri dari kejaran mereka. Dari kasus yang terjadi tersebut, penyidik berhasil menemukan sedikit titik terang, bahwa ternyata pelakunya tidak sendirian, melainkan berdua. Walaupun begitu, pihak penyidik masih sulit menemukan siapa pelakunya. Hanya sedikit saja petunjuk yang berhasil mereka kumpulkan, dari anak yang berhasil melarikan diri, dan juga dari warga yang melihat mereka di hutan. Selebihnya masih tidak ada titik terang sama sekali. Bahkan, kejahatan tersebut semakin hari semakin bertambah parah. 12 korban ditemukan selanjutnya dengan rata-rata 2 korban per harinya. Korban dipilih secara acak, terutama yang mereka anggap lemah dan gampang diserang, seperti wanita, anak-anak, orang tua, gelandangan, dan orang-orang yang sedang dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan. Kebanyakan para korban diserang bagian wajahnya menggunakan benda tumpul, di antaranya palu dan pipa besi. Walaupun kebanyakan barang-barang para korban tidak disentuh sama sekali, tapi ada beberapa kali di mana korban juga diambil handphone dan barang berharga lainnya yang kemudian dijual di tempat pegadaian setempat. Akibat dari penjualan handphone para korban tersebut, akhirnya penyidik berhasil mendapatkan petunjuk penting. Mereka melacak handphone tersebut di pegadaian dan berhasil mengetahui kedua orang yang telah menjualnya, yakni Viktor Sayenko dan Ihor Suprunyak. Penangkapan pun segera dilakukan terhadap 2 tersangka tersebut. Mereka juga mengakui akan keterlibatannya dalam sejumlah perampokan yang dibantu oleh teman mereka yang bernama Alexander Hanza. Hanza pun berhasil ditangkap saat sedang berada di rumahnya. Dari hasil penyelidikan lanjutan yang dilakukan, penyidik menemukan sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Ternyata mereka telah merekam hampir semua kejahatan yang telah mereka lakukan selama ini. Semua perlakuan mereka yang kejam terekam secara rinci di dalam video dan foto-foto yang mereka buat. Penemuan rekaman video yang paling viral adalah kekejaman yang mereka lakukan terhadap korbannya yang bernama Serhei Yatsenko yang terjadi pada tanggal 12 Juli 2007 yang tersebar di internet dengan judul 3 Guys, 1 Hammer. Beberapa foto juga menunjukkan bahwa mereka
telah menghadiri upacara pemakaman para korbannya, serta foto-foto kekejaman dan penyiksaan yang mereka lakukan terhadap binatang. Dalam jangka waktu 2 bulan saja, Victor dan Ihor telah mengambil nyawa orang sebanyak 21 kali. Bahkan disebutkan bahwa menurut salah satu pacar mereka, Victor dan Ihor berencana menghabisi 40 orang dan merekam semua aksi kejahatan mereka. Di dalam persidangan, mereka didakwa atas 29 kasus yang berbeda, di mana selain 21 nyawa, terdapat 8 kali di mana para korbannya berhasil melarikan diri dan selamat dari kekejaman mereka. Dan motif dari semua kejahatan mereka disebutkan sebagai morbid self-affirmation, di mana mereka tidak memiliki rasa kemanusiaan terhadap sesama. Pada tanggal 11 Februari 2009, Ihor dinyatakan bersalah atas 21 kasus dan Victor atas 18 kasus mengambil nyawa orang secara terencana, dan mereka pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mereka juga dinyatakan bersalah atas kasus perampokan dan dihukum 15 tahun penjara. Dikarenakan Hanza hanya terlibat dalam 2 kasus perampokan, sehingga dia pun hanya dijatuhi hukuman 9 tahun penjara saja. Sedikit kilas balik kehidupan mereka sebelum segala kejahatan yang telah mereka lakukan. Sebenarnya mereka bertiga adalah anak-anak yang berasal dari keluarga berada, bukan anak-anak broken home maupun dari keluarga yang tidak terpelajar dan apalagi bermasalah. Semua keinginan mereka terpenuhi dengan sangat baik, memiliki masa depan yang baik. Hanya saja mungkin mereka tumbuh dan berkembang di lingkungan dan pergaulan yang salah. Ketiganya telah berteman dan mendapatkan pendidikan di sekolah yang sama sejak kecil. Ihor dan Victor menderita akrofobia atau fobia terhadap ketinggian, sehingga untuk mengatasinya, Ihor pun mengajak Victor untuk berdiri bergelantungan di pagar balkon di lantai 14 apartemen mereka selama berjam-jam. Dan mereka pun berhasil menghilangkan fobianya. Sedangkan Hanza menderita hematofobia atau fobia terhadap darah, sehingga dia memiliki kecemasan yang berlebihan. Untuk mengatasinya, Ihor pun menyarankan agar mereka menyiksa binatang yang ditangkapnya. Di usia 17 tahun, Ihor memukuli seorang anak, mengambil sepedanya, dan menjualnya kepada Victor. Mereka pun ditangkap, tetapi kemudian dilepaskan kembali karena masih di bawah umur. Sejak bulan Februari tahun 2000, negara Ukraina juga melarang adanya hukuman mati. Setelah tamat sekolah, Hanza bekerja serabutan di berbagai tempat. Victor bekerja sebagai petugas keamanan, sedangkan Ihor tidak memiliki pekerjaan tetap. Dia menggunakan mobil pemberian orang tuanya saat dia ulang tahun untuk menjadi seorang pengemudi taksi ilegal. Beberapa bulan sebelum kejadian teror yang menghantui kota Dnipro, dengan dibantu oleh Victor dan Hanza, Ihor menggunakan mobilnya untuk merampok para penumpangnya. Bahkan mobil tersebut juga digunakan nantinya untuk melakukan aksi mereka yang sadis kepada para korbannya. Atas kejahatan yang telah dilakukan, mereka mendapatkan julukan sebagai The Dnipropetrovsk, sebuah julukan yang membuat kota mereka dikenal di dunia dengan segala cerita kelamnya. Pada tahun 2019, dilaporkan bahwa Alexander Hanza telah dibebaskan setelah menjalani 9 tahun hukuman penjaranya dan telah menikah serta memiliki 2 orang anak. Demikianlah sedikit cerita tentang Ihor Suprunyak, Victor Sayenko, dan Alexander Hanza, 3 sekawan yang berasal dari kota Dnipropetrovsk, Ukraina. Bagaimanakah menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apakah keadilan telah ditegakkan?
Apakah mereka telah mendapatkan ganjaran atas perbuatannya? Mengapa mereka memutuskan untuk melakukan segala kejahatannya, padahal hidup mereka serba berkecukupan? Apa kira-kira motif yang sesungguhnya dari kejahatan mereka? Apakah hukuman penjara seumur hidup telah sesuai untuk mereka? Atau mungkin hukuman matilah yang lebih pantas, mengingat perlakuan kejam mereka terhadap para korbannya? Dengan senang hati, kami akan menunggu pendapat dari teman-teman JST semuanya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye.